Assalamualaikum, salam nalar. Selamat datang di channel saya. Selamat menonton dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, yang sudah men-share channel ini. Saya ucapkan terima kasih dan mari kita bangun channel ini dengan baik dan bersama-sama. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pencerahan, dan membutuhkan kebaikan. Teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang paling unik, di mana hanya sedikit orang yang mampu memahami manusia itu sendiri. Terkadang ketika kita ingin memahami seseorang, kita ingin menebak bagaimana perasaan dia. Terkadang kita sangat banyak terjadi kesalahan ketika menebak. Terkadang kita mengatakan, oh orang itu sedih, padahal dia tidak sedih. Atau terkadang kita mengatakan, oh orang itu bahagia karena dia ketawa, terkadang tidak. Banyak orang yang ketika tertawa justru memendam suatu sakit dan kesedihan yang mendalam. Atau sebaliknya, banyak orang yang terlihat sedih, terlihat murung, terkadang memadam suatu kebahagiaan dan ketenangan di dalam jiwanya. Nah, proses memahami manusia ini yang menjadi sulit, sehingga tak satu pun yang mampu memahami manusia dengan objektif. Teman-teman, kita diberikan akal dan hati oleh Allah sebagai instrumen untuk memahami manusia itu. Gunakan akal Anda untuk memahami manusia itu. Dari mana penciptaannya? Siapa yang menciptakannya? Dan bagaimana penciptaannya? Dan apa tujuan penciptaannya? Sedangkan gunakan hati kita untuk menghayati segala penciptaan Allah. Menggunakan komunikasi dari hati ke hati dengan sesama manusia. Teman-teman, terkadang ketika kita berkomunikasi dengan manusia, terkadang banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang sengaja ataupun tidak, yang orang lain merasa tersinggung, orang lain merasa tersakiti. Bahkan disinilah kita dituntut untuk mampu mengerti. Mengerti pada dasarnya berangkatlah dari diri kita. Seandainya saya mengatakan sesuatu yang negatif kepada orang lain, apakah orang lain tersebut akan sakit hati? Ataukah orang lain tersebut akan kecewa, akan marah, akan sedih? Sebelum Anda mengatakan hal demikian, maka kembalikan kepada diri Anda bahwa ketika ada orang yang mengatakan yang negatif tentang Anda, apakah, pertanyakan dalam hati Anda, apakah saya akan sakit hati? Apakah saya akan kecewa? Apakah saya akan terluka dengan kata-kata seperti itu? Jika jawabnya iya, maka Anda tidak akan pernah mengatakan hal yang negatif kepada orang lain. Atau terkadang orang banyak juga yang mengatakan kita dengan perkataan-perkataan yang tidak kita senangi, dan tentunya ini bukan di depan kita, yang kita tidak mampu untuk mengklarifikasinya, yang biasa kita sebut dengan ghibah. Teman-teman, pikirkan dalam pikiran kita, rasakan dengan hati kita,
bertanya dalam diri kita. Ketika saya menggibah orang, berbicara tentang kenegatifan orang, berbicara tentang kelemahan orang, ketika saya yang dibicarakan demikian, apakah saya akan terluka? Apakah akan menjatuhkan mental saya? Dan ini yang harus kita pikirkan, dan ini harus kita resapi bersama. Oleh karenanya, ketika kita back to ourselves, kembalikan semuanya kepada diri kita, maka kita tidak akan pernah untuk melukai hati perasaan orang lain. Kita selalu berhati-hati dalam berbicara kepada orang lain, dan kita tidak sembrono dalam menyikapi orang lain. Terkadang dalam kehidupan faktual sosial sehari-hari kita, banyak orang yang hanya ceplas-ceplos bicara. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Dia hanya memikirkan bagaimana dia puas dengan rasa yang ingin dia sampaikan melalui lisannya, perasaan yang ingin lontarkan terhadap orang lain, tanpa dia mau berpikir apakah perkataan tersebut membuat orang lain terluka ataupun membuat orang lain kecewa. Bodoh amat, yang penting saya plong. Ini yang sering terjadi di dalam sosial kita. Di mana-mana sekarang, ketika orang berkumpul, hanya dua yang dikumpulkan. Kalau tidak ngumpulin lemak, ya ngumpulin dosa. Ngumpulin lemak ya makan, ngumpulin dosa ya ghibah. Nah, ini yang banyak kan terjadi. Ketika orang kumpul-kumpul, tidak berbicara tentang hal-hal yang positif, tidak berbicara tentang hal-hal yang membangun keilmuan, membangun keimanan, membangun ketakwaan kepada orang. Justru berbicara tentang bagaimana aib orang lain, berbicara tentang negatifnya orang lain, yang sementara dirinya aja belum tentu benar. Orang yang mengatakan membuka aib orang lain, belum tentu aibnya juga lebih kecil, belum tentu dia tidak memiliki aib. Mungkin selama ini Allah masih menutupi aib dia, sehingga dia mampu untuk menjelekkan orang lain. Oleh karenanya teman-teman, janganlah menjelekkan orang lain, karena dirimu ketika dijelekkan akan merasa terluka. Janganlah kau berkata yang buruk kepada orang lain, karena ketika dirimu dikatakan buruk, maka engkau akan terluka. Oleh karenanya, ketika kita melakukan sesuatu, sebelum kita melakukannya, ukur dengan akal kita, pikiran kita, dan resapi dengan hati kita, sehingga akan timbul mengerti tentang perasaan orang lain. Jika hal itu kita tidak laksanakan, tidak kerjakan, maka kita tidak akan pernah mampu untuk memahami orang lain. Justru kita akan egois, semau kita, mau membicarakan orang lain, mau ngobrol asal nyablak, ngomong asal bicara, tidak pernah mau tahu gimana perasaan orang lain. Nah, ini yang kita hindari, dan kita tidak boleh seperti itu teman-teman. Mari kita jaga lisan, jaga pikiran, dan jaga hati. Salam nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.